Pemeriksaan demi pemeriksaan telah dilakukan oleh aparat kepolisian. Bahkan hasil forensik kedokteran pun menyatakan adanya zat cyanida di dalam kopi yang diteguk Mirna. Namun hingga saat ini masih belum bisa dipastikan siapakah sosok di balik kematian Mirna. Bahkan sampai saat ini diduga sebagai pelakunya pun seolah merasakan kehilangan sahabatnya tersebut. Dan dapat menceritakan dengan lugas kronologis sebelum ajal Mirna datang. Serangkaian pemeriksaan terus dilakukan aparat kepolisian setelah Mirna ditemukan tewas usai minum kopi bersama Jessica dan Hani di Cafe Oliver. Bahkan dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik, dokter menemukan adanya zat cyanida di dalam kopi yang Mirna minum. Kendati kuat dugaan zat tersebut dimasukkan ke dalam kopi oleh seseorang, polisi sendiri setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Jessica, belum menetapkan status tersangka kepada wanita yang juga rekan satu kampus Mirna di Australia tersebut. Ada hubungannya, saya sedih aja teman saya meninggal ya. Kita membantu polisi lagi bekerja keras buat mengungkapkan siapa gitu yang dibalik ini semua. Saya juga maunya tuh kayak gitu yang terbaiknya aja buat keluarganya Mirna. Di dalam kopi Mirna ini kan ditemukan zat cyanida. Kamu tahu nggak asal itu dari mana? Saya tidak tahu. Ya, penyidik kasus ini Polda Metro Jaya belum menentukan tersangka ya tentang saksi J dan sebagainya. Ya, ini kan strategi penyidikan. Nanti kalau meriksa lain J, ya kan penyidik memeriksa selain J itu juga strategi penyidikan. Saya kira itu update kemarin hasil pemeriksaan, update dan lain-lain nggak bisa, mohon maaf. Memang, belum bisa dipastikan siapa sesungguhnya pelaku yang memberikan zat cyanida ke dalam kopi yang Mirna minum. Kendati penyidikan mengarah kepada Jessica, Jessica sendiri terlihat kooperatif setiap kali menjawab pertanyaan baik dari penyidik maupun para wartawan. Bahkan sebelum penyidikan terus ditingkatkan, Jessica sempat menceritakan bagaimana keseruan dirinya saat bertemu almarhumah Mirna. Dan dengan lugas pula, Jessica menuturkan bagaimana kopi yang telah merenggut sahabatnya itu disajikan waitress di meja tempat pertemuan mereka di kafe tersebut. Terus saya pesen gua koktail itu, terus saya minta Vietnamese Ice Coffee-nya juga sekalian gitu kan. Terus saya nggak buru-buru bayar tuh, seperti yang dibilang ya, saya nggak buru-buru bayar. Saya sempat foto-foto dulu sama bartendernya, bercanda-bercanda, ya santai aja lah, kan teman saya belum datang gitu kan. Sekitar 10 menitan kemudian kopinya datang. Udah kopinya datang, datangnya kan ada dua macam gitu ya. Ini jadi gelas tinggi gitu, terus ya ada saringannya, terus ada cangkir hitamnya gitu di atasnya, terus ada teko aluminium gitu di bawah juga. Nah saya kan nggak pernah tuh lihat begitu, jadi saya tanya sama mas itu gimana minumnya, kok cangkir gelasnya ada dua. Si masnya bilang, oh ini disaring dulu katanya. Oh oke. Terus si masnya mulai tuangin air ke dalam cangkirnya itu, terus saya lihat kopinya itu ya, saya assume kopi lah ya, itu kan hitam warnanya, turun, tapi di bawahnya udah ada susunya. Terus si masnya bilang, komen, ini kopinya strong banget katanya. Terus saya bilang, oh oke. Tapi kan saya nggak mau minum, kan saya ada sakit lambung juga. Itu saya beneran nggak kepikir gitu, saya mau duduk di mana, ini di mana. Tapi nggak taunya terjadinya, saya masuk dari sebelah kiri, terus ya mereka tahu ya udah duduk di sebelah saya dua-duanya, si Mirna di tengah-tengah, si Hani di sebelah kanannya Mirna. Kan dibilangnya diatur, saya tutupin di jalanan yang mana gitu. Enggak, itu nggak kayak gitu. Itu saya bener-bener blank semuanya. Ya udah duduk di restoran di mana aja gitu loh. Lalu si Mirnanya lihat itu Vietnamese Ice Coffee-nya kan. Saya ingat dia tanya, oh ini Vietnamese Ice Coffee gua ya. Iya. Terus udah gitu diambil. Saya nggak lihat waktu si Mirna minum, kan duduknya kan di sebelah saya gini kan bangkunya setengah lingkaran gini. Saya nggak lihat dia bener-bener minum itu, tapi nggak tahu-tahu dia langsung bilang, ini rasanya nggak enak banget nih, aneh gitu. Terus dia kasih disodorin ke muka saya, terus saya cium, wanginya ya kayak
kayak black coffee gitu campur kayak ada asam-asamnya. Saya nggak tahu tuh wangi kayak apa itu. Ya ada wangi kopinya lah ya, tapi ya nggak normal yang saya biasanya minum gitu loh. Lalu abis itu si Mirna langsung tangannya langsung begini, suruh saya ambil air putih. Nah saya langsung jalan tuh lari ke barnya. Udah sampai di sana, saya ngomong sama masnya minta air putih. Terus masnya nanyanya banyak-banyak. Oh mau merek ini apa merek ini, mau ukuran besar atau mau ukuran kecil. Aduh saya udah nggak register itu punya pertanyaan. Saya cuma bilang air putih aja pokoknya. Si Mirna itu tahu-tahu udah kepalanya udah begini. Nah saya panik kan, kenapa gitu. Si Ani di situ juga, saya juga di situ di dua sisi dibangunin. Mina lu kenapa? Mina bangun, panik semuanya. Nah terus orang-orang pada hubungan tuh pada datang yang kerja di sana, ada ya tamu-tamunya juga gitu kan. Terus ya saya nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Nah terus menurut servernya di sana, saya bilang langsung tanya itu kopinya dikasih apa, padahal saya nggak bilang begitu. Lalu ada saksinya, orang yang lain yang kerja di sana juga bilang, oh saya saksinya kamu ngomong begitu. Ya saya mau gimana kalau ada dua orang yang sama-sama kerja di tempat yang sama kan. Teka-teki masih terus bergulir mengikuti kasus kematian Mirna hingga 2 pekan berlalu dari kejadian tersebut. Pihak kepolisian pun belum menetapkan tersangka di balik kasus Mirna. Berbagai spekulasi pun terus berdatangan hingga akhirnya tertuju pada minuman kopi Vietnam tersebut. Lantas seperti apa sebenarnya rasa kopi Vietnam yang akhirnya membuat Mirna meninggal dunia? Dan seperti apakah para selebriti tanah air kita menanggapinya? Insert investigasi masih akan kembali sesaat lagi.